Kemudian kita buka database yang kemarin sesuai namanya. Nah, kita akan masuk ke sintaks select. Nah, jadi untuk perintah select ini digunakan untuk menampilkan data dari database. Kita bisa mengambil atau menyeleksi data, semua data, atau berdasarkan kondisi, di mana nanti kita bisa ngasih syntax where, bisa ngasih kondisi aritmatika lebih dari, kurang dari, gitu. Kita mulai dari yang cukup dasar, dan di SQL ini sifatnya insensitif, jadi besar kecil itu nggak berpengaruh di dalam sintaksnya. Kita coba. Kemarin di komputer saya database-nya namanya bookstore. Di komputer teman-teman sesuai namanya, toko buku atau misal Gramedia atau apa terserah. Nah, kita pertama gunakan use bookstore, artinya kita akan menggunakan database itu, dan kita akan gunakan yang pertama select bintang from buku. Jadi ini sesuai nama tabelnya ya. Kita cek di localhost-nya. Nah, jadi kita akan nyoba nampilin entry yang ada di tabel buku. Kita coba ketikkan select bintang from buku. Nah, maka entry yang ada di tabel buku akan semuanya ditampilkan. Jadi bintang ini maksudnya whole atau keseluruhan data yang ada di tabel buku ini. Jadi semua kolom dan semua barisnya akan ditampilkan. Nah, jadi sintaks umumnya select bintang from nama tabelnya. Kita coba ke tabel yang lain, misal kategori ya. Di sini kita nyoba ingin menampilkan entry yang ada di kategori, select bintang from kategori, dan kita ingin ngetes coba apakah benar-benar insensitif. Kita sintaksnya kita coba besar kecil seperti ini. Masih sama, masih bisa tampil ya. Sampai sini masih bisa dipahami ya? Masih ya? Kita lanjut. Untuk yang kedua itu kita bisa select, kemudian nama kolom,
from nama tabel. Nah, kita buka di Chrome-nya dulu, di localhost maksudnya. Nah, di sini misal kita ingin menampilkan hanya kolom ISBN, judul, dan harga. Maka kita bisa coba select buku. Nah, di sini kita ingin menampilkan kolom ISBN, kemudian judulnya dan harganya. Maka di sini select buku, buku ISBN, buku judul, buku harga, from buku. Maka yang ditampilkan hanya buku ISBN, buku judul, dan buku harganya. Dan urutannya itu yang ditampilkan itu sesuai yang kita sebut. Jadi yang pertama kita sebutkan buku ISBN, maka yang pertama muncul di sini buku ISBN, buku judul yang kedua, dan buku harga yang ketiga. Misalkan kita ingin menampilkan harga dulu, itu juga sama. Nah, jadi untuk sintaks yang ini kita ingin menampilkan buku ISBN, buku harga, dan buku judul, atau ISBN-nya, harganya, dan judulnya. Maka kita sebut yang pertama nama kolom dari ISBN, kemudian nama kolom dari harga, dan nama kolom dari judul. Misal ingin menampilkan harga dulu, kemudian judul, kemudian ISBN, maka yang disebut pertama harganya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kemudian kita bisa menggunakan alias atau nama lain ya. Jadi kita bisa gunakan select, misal
Nah, jadi yang selanjutnya kita nyoba ngubah tampilan kolomnya biar nggak buku harga, buku judul, buku ISBN. Kita menggunakan sintaks S. Jadi di sini select buku ISBN, kita aliaskan sebagai ISBN, kemudian buku judul kita aliaskan sebagai judul, dan buku harga sebagai harga. Maka yang tampil di sini ISBN, judul, dan harga. Bisa dilanjut? Saya. Kita coba yang keren lagi, kita bisa memfilter atau menyaring data menggunakan sintaks where. Kita coba, kita akan menampilkan harga buku yang lebih dari 30.000. Kira-kira gimana sintaksnya?
Kita lanjut ya. Yang selanjutnya kita bisa kondisinya itu kita bisa banyak. Jadi kita bisa nambahkan dan atau pakai pernyataan atau. Jadi kurang lebih misal kita ingin menampilkan buku yang ISBN-nya awalnya 777 sekian 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 dan harganya lebih dari 30.000. Maka kita bisa gunakan oh ya formnya ya.
Jadi kita bisa gunakan dua kondisi, yang harganya lebih dari 30.000 dan ISBN-nya diawali dengan 777. Jadi pakai sintaks like. Like, petik 1, kurang lebih seperti ini. Jadi 777 berarti yang awalnya mengandung 777, yang sesudahnya terserah bebas. Nah, karena ini lebih dari 30.000, maka yang harganya pas 30.000 nggak ditampilkan. Kita lanjut ya. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan between atau rentang. Jadi misal kita ingin menampilkan buku yang harganya antara 30.000 sampai 60.000 atau berapapun, kita menggunakan sintaks between.
Nah, jadi kita gunakan sintaks between di sini ya. Jadi kita ingin menyeleksi atau mengambil data dari kolom buku judul, kemudian buku harga, di mana harganya antara 30.000 dan 60.000. Kalau antara berarti 30.000 dan 60.000-nya ikut masuk. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan kondisi yang tadi, yang N tadi. Kita coba. Maka hasilnya tetap sama. Kita bisa pakai between atau pakai yang ini. Lebih dari sama dengan 30.000 atau kurang dari sama dengan 60.000. Sampai sini nggak ada pertanyaan? Nggak ada ya. Kita lanjut. Kita bisa juga membatasi berapa data yang ingin kita tampilkan menggunakan sintaks limit. Misal kita coba dulu. Nah, kalau kita pakai tanpa pakai limit, maka semua entry yang ada di tabel buku atau tabel apapun di database kita akan semuanya tampil. Nah, kebetulan karena ini hanya dummy data atau data sembarang, maka di sini praktiknya kan hanya kurang lebih puluhan data. Tapi kalau sudah bicara data Facebook, data Google, kalau kita pakai select ini, datanya kan mungkin jutaan bahkan miliaran kan. Maka untuk kita membatasi tampilnya berapa, kita bisa pakai limit. Kita coba. Nah, kita bisa pakai limit, kemudian banyak datanya berapa. Nah, ini bisa kita gunakan, misal kita
bikin suatu database di mana 100 pendaftar pertama akan mendapatkan voucher. Nah, kita bisa menggunakan ini. Limit 100 gitu. Maka akan tampil 100 orang pertama yang menginput nama mereka atau informasi mereka akan yang mendapat voucher, kurang lebih seperti itu. Masih cukup jelas ya. Kita lanjut. Kita juga bisa menampilkan data di antara. Misal kita ingin menampilkan data dari entry ke-6 sampai entry ke-10 atau berapapun. Kita coba. Nah, berarti kita sintaksnya seperti ini. Limit jumlah atau banyak data yang ingin diabaikan dan sintaks setelahnya banyak data yang ingin ditampilkan. Berarti dalam kasus ini 5 entry pertama kita abaikan, artinya nggak kita tampilkan. Kemudian kita ingin menampilkan 10 data. Maka data yang di sini adalah data mulai ke-6 dan seterusnya. Berarti ini data ke-15. Jadi bilangan pertama itu banyak data yang ingin kita abaikan, dan yang kedua, bilangan kedua adalah banyak data yang ingin kita tampilkan.
Kita lanjutkan ya. Kemudian kita juga bisa mengurutkan eh, mulai dari terkecil terbesar atau terbesar ke terkecil. Kita gunakan Nah, kita bisa gunakan pakai sintaks order by. Jadi di sini kita ingin menyortir atau mengurutkan berdasarkan judul bukunya. Maka ini sudah urut. Spasi itu berarti dia sebelum abjad B, B, C, dan seterusnya. Jadi secara default ketika kita menggunakan order by itu diurutkan secara ascending atau dari kecil ke besar. Misal kita ingin mengurutkan dari terbesar ke terkecil kita pakai descending, nanti pakai DESC. Kita coba yang descending. Nah, maka yang paling atas adalah T, P, dan yang paling bawah adalah yang paling kecil. Nah, kita juga bisa nyortir harganya, harga yang paling mahal atau yang paling murah. Order by buku harga, descending, berarti yang paling atas ini yang paling mahal. Nah, ini implementasinya bisa diterapkan seperti di Shopee dan kawan-kawannya kan ketika kita nyari barang kita bisa milih paling mahal atau paling murah atau popularitas itu pakai kurang lebih seperti ini. If you want to know the total amount of the sum, ask the model.
Kita lanjut ya. Selanjutnya kita juga bisa mengelompokkan data.
Nah, untuk mengelompokkan data kita bisa menggunakan sintaks group by. Artinya di sini kita ingin mengetahui masing-masing penerbit itu jumlah buku yang diterbitkan berapa gitu. Jadi di sini buku yang diterbitkan oleh penerbit dengan kode PB01 2 buku. Kemudian PB06 4 buku dan seterusnya. Di sini kita pakai syntax count kemudian nama kolomnya. Hmm.
Kita lanjut ya. Agar lebih manusiawi bisa dibaca, kita mengambil data dari tabel penerbit dan tabel buku. Kita coba select. Nah, jadi kita ngambil dari tabel buku dan tabel penerbit, di mana kita pakai alias A di sini, A dot nama kolomnya, kemudian B dot nama kolom. Nah, penerbit ID ini ada di tabel buku dan penerbit nama ini ada di tabel penerbit. Kita bisa cek di sini. Tabel buku, dia nggak ada nama penerbit. Nama penerbit adanya di tabel penerbit ini. Jadi kita memakai alias B untuk nama penerbit ini. Jadi sintaksnya select a.penerbit itu bisa apapun, bisa A, B, dan seterusnya, atau bisa ID, atau bisa nama. Kemudian kita ngambilnya di sini dari dua tabel, from buku A, di mana tadi kita mengaliaskan sebagai A untuk yang bukunya, dan untuk penerbit kita aliaskan sebagai B. Nah, kemudian kita cek di mana ID penerbit yang ada di buku itu sama dengan ID penerbit yang ada di penerbit. Kemudian kita kelompokkan seperti ini, maka yang tampil seperti ini. Nah, agar lebih manusiawi lagi, kita bisa ubah namanya di sini. Nah, jadi kita ngubah nama kolomnya di sini. Nama kolom yang tampil di sini ya, bukan nama kolom yang ada di database-nya. Kita pakai sintaks S yang tadi kita sudah pelajari. Jadi kode penerbit PB01, nama penerbit itu adalah Angkasa Raya, dan jumlah buku yang diterbitkan adalah 2.
Kita lanjut ya. Selanjutnya itu ada join. Jadi join itu digunakan untuk menyeleksi data dari dua tabel atau lebih. Nah, syarat umumnya atau syarat utamanya itu antar tabel itu punya relasi atau punya kunci utama yang saling terkait. Nah, dalam hal ini tabel buku sama tabel penerbit itu terkait dengan kode penerbitnya atau ID penerbit. Maka misal kita ini ya, coba tampilkan nilai-nilai data dari kolom buku ISBN, buku judul, dari tabel buku, serta kolom penerbit nama dari tabel penerbit yang nilai ID-nya sama. Kira-kira bagaimana? Nilai-nilai dari kolom buku ISBN, buku judul, dari tabel buku, serta kolom penerbit nama dari tabel penerbit yang nilai ID-nya sama. Maka hampir mirip yang ini ya. Hampir mirip yang ini.
Berarti kita mengambil Nah, dalam kasus ini kita mengaliaskan kolom yang dari tabel buku kita aliaskan A, maka A.buku ISBN, A.buku judul. Kemudian kita ingin ngambil kolom penerbit dari tabel penerbit, di mana kita mengaliaskan tabel penerbit dengan B. Kemudian kita ngambil dari tabel buku di mana aliasnya A dan tabel penerbit di mana aliasnya B, dan kondisinya Nah, jadi dalam kasus ini tujuan kita adalah hanya ingin tahu nama penerbit dari buku ini itu siapa. Tapi kan dalam tabel buku kita tahu bahwa kita di tabel buku kita nggak punya nama penerbit. Kita hanya punya ID-nya. Nah, ID penerbit itu terkait dengan tabel penerbit. Di mana di tabel penerbit itu ada kolom namanya penerbit nama atau nama penerbit. Sehingga kita menjoinkan dua tabel tersebut. Ini kita pakai alias A sama B, A untuk buku dan B untuk penerbit. Aliasnya bisa apa saja. Nah, di sini kuncinya di sini kita ngambil dari dua tabel, tabel buku dan tabel penerbit. Nah, agar lebih manusiawi kita bisa ngubah nama kolomnya ini pakai S yang tadi sudah kita pelajari. Jadi ini pakainya bukan petik ya, tapi petik yang miring. Biasanya ada di sebelah kiri tombol 1. Nah, maka ketika kita pakai S akan berubah seperti ini. Nah, lebih jauhnya kita juga bisa menampilkan hanya penerbitnya yang Angkasa Raya, atau hanya yang Sinar Raya, atau yang Cipta Ilmu saja, seperti itu.
Yang nggak masuk siapa? Angkat tangan yang nggak masuk. Siapa? Alisa. NIM-nya berapa? Lengkapnya? NIM lengkapnya 4123 025. Hanya satu yang nggak masuk. Sampai sini ada pertanyaan? Semoga nggak ada ya. Kalau nggak ada, sembari yang cowok siap-siap ke masjid, saya juga ke masjid ya. Kita akhiri saja. Sebelum kita akhiri, silakan komtingnya memimpin doa. Oke, terima kasih Mas Komting. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.